Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan membahas brand favorit gua, X-Duo. Mereka ngeluarin DAC amp yang bisa rolling amp. Nih, gua taruh di sini dulu di Viata Vicare biar disteril dulu, biar aman. Soalnya kemarin banyak yang nyobain nih. Dia ngeluarin X-Duo XD05 series yang baru namanya Basic. Jadi XD05 Basic. Nah, sebelumnya X-Duo sudah mengeluarkan XD05 dan XD05 Plus. Nah, ini versi budgetnya katanya. Jadi harganya lebih murah daripada XD05 dan XD05 Plus. Nah, walaupun dia versi budget, tapi kira-kira apakah ini akan jadi bagus? Apakah enggak? Kita akan bahas Music Lover. Nah, Music Lover, mungkin Music Lover sudah tahu kan fungsi kalau DAC, ya kayak sound card tentunya, atau amp atau amplifier. Untuk series XD05 ada satu fungsi yang mungkin nggak banyak orang tahu, yaitu fungsi rolling op amp. Nah, rolling op amp itu maksudnya apa sih? Rolling op amp itu jadi kita bisa customize atau kita bisa ngerubah-ngerubah suaranya atau sound signaturnya itu dengan mengganti secara manual salah satu IC-nya. IC itu kayak gini, ya ini namanya op amp. Ya, jadi ini ternyata di dalamnya op amp-nya bisa diganti. Kalau misalnya mungkin anak-anak car audio atau anak-anak home audio itu udah banyak yang tahu. Mereka suka main kayak tabung, itu salah satu juga yang bisa ngerubah suara gitu. Jadi kayak passive equalizer. Nah, untuk kita yang audio portable itu biasanya kita mainnya di IC seperti ini, yang namanya op amp. Nah, ini yang uniknya ini bisa di rolling. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang basic XD05 Basic, tapi supaya ada pembandingnya, kita juga akan review yang XD05 yang Plus. Ya, XD05 Basic ini di harga 2,2 juta rupiah, sedangkan XD05 Plus ini di harga 3,8 juta. Jadi cukup beda jauh ya. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan secara spesifikasinya dulu. Saya nggak akan jelasin semuanya panjang lebar, nanti ada di caption aja, tapi secara umum yang berbeda yang pertama tadi gue bilang harga. Kemudian dari op amp-nya, op amp bawaan yang XD05 Basic itu pakai JRC 5532. Sedangkan yang X-Duo XD05 Plus dia sudah menggunakan op amp 16-12 dari Texas Instruments, itu yang berbeda. Kemudian DAC chipnya, karena ini kan juga ada DAC-nya ya. DAC chipnya yang XD05 Basic, gue nyebutnya biar nggak terlalu panjang ya, Basic sama Plus aja ya. Yang Basic itu pakai AKM 4490, kalau yang Plus pakai 4493. Ya, jadi 4493 itu lebih di atas dari 4490, jadi yang ini memang lebih bagus. Kemudian yang Plus output powernya itu di 1000 mW, jadi gede. Kalau yang Basic hanya 500 mW, tapi walaupun 500 itu juga termasuk gede kok. Daya tahan baterai yang Plus ada di 5000 mAh, yang Basic ada di 4000 mAh. Jadi kalau durasinya mungkin yang Plus itu bisa sekitar mungkin 13 jaman lah ya. Kalau yang Basic itu di 9 jam. Nah, kemudian juga yang berbeda itu dari dimensinya. Yang Plus itu sedikit lebih tebal, ya, tapi sedikit banget, nggak sampai 1 cm lah. Jadi ini di catatan saya hanya sekitar 0,2 mm. Jadi bedanya dikit banget Music Lover. Ya, tapi terasa memang lebih tebal sih yang ini, yang Plus. Terus yang terakhir perbedaannya signal to noise rasionya, yang Plus itu di 117 dB, kemudian yang Basic di 115 dB. Nah, itu perbedaan yang signifikan. Yang lainnya nggak bisa dilihat di captionnya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke build quality dan desainnya. Nah, build quality-nya bisa dilihat di sini nih, ya. Kelihatan solid. Nah, X-Duo selalu gue sukanya itu solid, selalu kayak tank gitu ya. Paling paling bandel. Durability-nya tuh keren banget. Nah, dan yang seri XD05 ini beda sama yang XP2 Pro yang ini. Kalau ini kan cantik gitu ya, dengan kaca depan belakang gitu ya, kecil nih, lihat perbandingannya. Ya, kalau yang ini memang tampilannya lebih sangar, lebih gahar gitu ya, karena memang dia kayaknya
dipakainya untuk walaupun portable tapi juga bisa dipakai buat desktop. Nah, aksesoris yang dikasih juga cukup banyak ya. Dua-duanya ini sudah dapat kabel USB, micro USB-C ke micro USB-C sama micro USB-C ke B juga. Dan beberapa aksesoris tambahan lainnya seperti bumper, seperti potat pita, dan ada penutup jack, cukup lengkap lah. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke tuning suaranya. Nah, tuning suaranya ini gue akan bagi atas dua. Jadi yang pertama tuning suara dari aux-nya, yaitu fungsi amplifiernya. Kemudian tuning suara dari DAC-nya atau sound card-nya. Dan gue juga akan nanti share sedikit, karena ini bisa rolling op-amp. Nih, ya, gue ada banyak sekali op-amp. Dan nanti gue akan coba rolling op-amp dengan salah satu op-amp favorit gue yang harganya nggak murah juga ya, yaitu Muses 02. Ini walaupun sekecil gini, tapi harganya ini mungkin bisa dapat 2 KZ ZSN 10 Pro kayaknya ya, hampir 1 juta nih harga sekecil gini. Ya, tapi memang suaranya bagus sih. Nah, kita akan bahas juga menggunakan Muses 02. Nah, untuk X-Duo XD05 Basic, suaranya gue nggak akan terlalu banyak bahas tuning ya, karena X-Duo itu rata-rata semuanya itu netral to bright. Jadi cenderung high-nya itu extend gitu, dan kerasa clarity-nya bagus. Nah, itu memang karakter hampir semua X-Duo, itu memang sound signature-nya mereka, dan itu juga terjadi di sini. Ya, mau itu di X-Duo XP2 Pro ataupun X-Duo XD05 yang basic maupun yang plus, hampir semua maupun DAP-nya juga karakternya mirip-mirip ya. Jadi mereka tuningnya memang suka yang clarity-nya bagus, yang analitikal, yang arahnya seperti itu. Nah, yang XD05 yang basic itu buat teknisnya gua rasa ya, untuk amplifiernya itu termasuk yang sangat baik. Untuk transientnya, dynamic range-nya itu kerasa bagus banget. Jadi memang X-Duo itu punya kekuatan mungkin di situ ya, transient sama dynamic range-nya selalu bagus. Kemudian yang juga yang gue suka, soundstage ya, kerasa tuh positioning-nya itu sangat baik. Jadi posisi di semua tempat instrumen itu posisinya presisi banget. Kemudian imaging-nya luas, baik itu depth-nya maupun wide-nya maupun atas bawahnya itu kerasa luas banget. Clarity jangan ditanya, karena memang itu karakter utamanya dari mereka, memang itu bagus banget. Detail bagus banget, power juga. Yang basic ini hampir semua teknisnya itu oke ya, dibanding dengan amplifier yang lain dengan harga seperti itu. Jadi buat gua yang basic ini walaupun harganya dipangkas memang hampir setengahnya gitu dari yang plus, tapi oke, secara teknis gue suka banget. Oke, nah sekarang bagaimana dengan plus pembandingnya? Ya, gue tetap aja mesti bilang tetap plus ini jauh lebih bagus. Kenapa? Ya, op-amp-nya juga beda. Yang pertama, op-amp-nya beda. Kemudian ternyata colokan op-amp-nya kalau yang plus ini dia bisa pakai dual op-amp yang single channel, dan juga bisa pakai dual channel single op-amp. Bingung nggak? Gue juga bingung. Tapi anyway bisa pakai, pokoknya yang bisa dua bisa dipakai, yang satu juga bisa dipakai gitu untuk ini. Nah, sedangkan kalau yang basic support cuman yang dual channel aja ya. Dual channel, satu op-amp-nya. Nah, untuk suaranya yang plus ini, semua teknisnya tadi gue bilang bagus, di sini lebih bagus lagi Music Lover. Terutama transientnya sama soundstage, itu yang gue paling notice perbedaan signifikan di sininya ya, di yang plus ini. Juga yang signifikan menurut gue adalah power. Ya iyalah, ini kan 1000 miliwatt, ini kan cuma 500, jadi kerasa banget. Tapi jangan salah, walaupun 1000 miliwatt, ternyata ini lebih bersih, lebih clear, lebih jernih, dan juga lebih black background. Jadi noise-nya, hiss-nya itu kecil sekali di sini. Ya, ini juga bersih sih, tapi memang ini lebih bersih. Oke, nah sekarang gue nyobain pakai op-amp tambahan, yaitu Muses 02. Nah, Muses 02 ini memang karakternya membuat semuanya signifikan berubah. Catatan sebelum gue jelasin lebih jauh tentang Muses, nanti kalau ada yang mulai mau main-main dengan op-amp, hati-hati masalah pemasangannya. Ya, jangan sampai kebalik. Ya, karena itu bisa korslet, nanti bisa merusak unit Anda.
Jadi harus lihat kaki satunya di mana, posisinya di mana, arahnya kemana. Kalau bingung, ikutin aja yang pertama. Jadi ingat pas buka pertama, posisinya gimana, nah itu. Gitu. Kalau gampangnya sih nanti ada, biasanya di kaki satunya itu ada tanda. Nah itu arahnya ke situ harus selalu. Oke, nah untuk Muses 02, dicobain ke basic ataupun di plus, signifikan ada perubahan. Tetapi, ya, kalau misalnya Music Lover coba di basic, ternyata kalau diganti op-amp-nya, ini signifikan sekali perubahannya dibanding yang plus. Plus juga berubah, tapi di sini entah kenapa mungkin karena op-amp bawaannya JRC 5532 itu memang kan op-amp standar banget. Itu op-amp semua amplifier yang standar itu pasti pakai itu. Karena itu paling aman, paling bandel, dan nggak butuh daya yang gede gitu. Nah, sedangkan yang plus ini kan sudah pakai 1612, jadi itu agak lumayan. Jadi perubahannya ada, tapi memang kita ngerasa nggak hitam putih gitu. Nah, cuman kalau di sini pakai Muses 02 itu jauh banget. Ya, yang tadi gue bilang transiennya bagus, jadi jauh lebih bagus lagi. Soundstage-nya, imaging-nya, staging-nya itu jadi lebih luas lagi. Ya, dan yang paling gue suka clarity-nya. Memang jadi nambah clarity, detailnya, mikro detailnya itu langsung berubah, signifikan banget tuh di sini. Ya, yang di basic pas ganti Muses 02. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas di DAC-nya. Nah, sekarang untuk DAC-nya yang basic kan pakai 4490, yang plus kan pakai 4493. Nah, ini juga perubahannya memang signifikan. DAC yang lebih tinggi memang kita nggak bisa nolak bahwa memang pasti akan hasilnya lebih bagus. Hampir sama seperti amplifiernya, semua teknis di basic itu bagus, tapi memang plus lebih bagus lagi. Untuk yang plus, mungkin ada sedikit tambahan di mid-nya itu lebih clear, lebih bening, lebih jernih, dan lebih present gitu untuk yang plus dibanding yang basic. Mungkin gue pikir juga mungkin walaupun dia pakai DAC, tapi mungkin op-amp-nya juga masih agak ke bawah gitu karakter op-amp-nya. Banyak music lover yang minta juga untuk bandingkan dengan hip deck, makanya gue juga bandingkan dengan hip deck untuk DAC-nya. Untuk hip deck, gue bandingin dengan yang basic aja ya, yang plus udah pasti plus menang jauh gitu. Kalau yang hip deck sama yang basic, oke, ini masih ada pertarungan sengit nih. Kalau hip deck, arah suaranya itu lebih ke bass, lebih deep, treble-nya lebih smooth, lebih halus. Jadi kalau yang X2 kan arah karakternya itu analytical, bright gitu. Kalau ini sebaliknya, ini arahnya lebih fun. Jadi kalau cari yang pengen bunyi-bunyi yang fun, yang musik-musik kekinian, tapi dengan teknis yang bagus, kayaknya hip deck juga masih bisa dipertimbangkan. Hip deck juga transient dan dynamic range-nya juga sedikit lebih baik daripada basic. Tapi nggak jauh. Hanya saja untuk masalah power, gue masih megang X2. Ini powernya 500 mW itu ternyata gede banget. Ya, ini masih kalah powernya. Walaupun dia bisa untuk balance-nya, hip deck itu bisa ngangkat sampai 600 ohm, tapi tetap yang basic lebih kuat untuk ngangkat. Untuk noise floor-nya sama-sama lah, kurang lebih nggak terlalu jauh beda. Sedikit lebih baik gue rasa di X2 XD05 basic. Jadi lebih bersih lah sedikit. Oke, kesimpulannya music lover. Setelah sekian banyak kita bahas, kalau memang mau cari sound signature yang upgrade-nya cukup signifikan, yang memang kualitas suaranya memang di atas, saya sih rekomendasi ambil langsung yang plus. Ya, X2 XD05 yang plus, karena memang secara teknis, secara bunyi dan semuanya ini memang yang paling bagus. Ya, tapi kalau misalnya music lover pengen kualitas seperti ini tapi dengan budget yang lebih murah, bisa coba untuk yang basic. Dan ingat, basic ini kalau kita mainin op-amp-nya ternyata signifikan sekali perubahan bunyinya. Oke, mungkin itu aja dari gua music lover. Selalu ingat untuk audisi sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Kalau music lover suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Kita ngakan ulang-ulang. Kita ngakan lagi. Ngakan. Jatuh kan.